Setelah menyelesaikan low fidelity prototype, tim biasanya melanjutkan membuat high fidelity prototype hanya setelah prototype tersebut dinyatakan telah menyelesaikan masalah atau sukses secara efektif, efisien menyelesaikan masalah pengguna. Barulah setelah itu kita bisa merancang versi finalnya, versi high fidelity-nya. Nah, pada versi high fidelity ini tentu saja ada warna-warni, layout ya, desain grafis yang harus konsisten dan berhasil mencerminkan brand aplikasi yang kita buat. Nah, untuk menyamakan visual identity ini, maka biasanya tim membuat yang namanya mood board. Mood board itu apa? Mood board adalah kolase yang berisi gambar desain grafis, foto, ilustrasi, dan sebagainya yang kita letakkan, kita layout demikian agar memberikan atau menyamakan persepsi tim desain dalam membuat aplikasi yang memiliki nuansa seperti yang ada di mood board tersebut. Sebagai contoh, di layar ini kita lihat ada mood board yang berisi warna-warna pastel, pink ya, pink merah dan kombinasi biru dan ungu dengan tujuan agar aplikasi yang dibuat memiliki palet warna yang serupa dengan mood board ini dan memiliki desain ilustrasi atau grafik yang menyerupai atau meniru dari mood board ini. Oke. Nah, kemudian kita mengembangkan yang namanya high fidelity prototype. Prototype yang menyerupai, mendekati produk final. Ya, tentunya kelebihannya adalah pertama meaningful feedback during usability testing. Nah, Bapak Ibu, tentu saja semua prototipe harus dievaluasi dan dites. Salah satu tahapan evaluasi atau testing yang final itu kita sebut sebagai usability testing. Ya, ada 10 komponen usability testing seperti yang diceritakan oleh Norman Nielsen pada materi-materi yang sebelumnya. Nah, pada fase ini, ketika kita melakukan usability testing dan user yang sedang menggunakan atau memakai prototipe tersebut dapat memberikan feedback atau masukan yang real, gitu ya, karena user sedang melihat produk final, ya, melihat, merasakan, mendapatkan visualisasi dari produk final, sehingga feedbacknya akan semakin berarti ya, berarti makin akurat. Yang kedua adalah testability of specific UI element or interactions ya. Jadi dengan menggunakan high fidelity kita bisa mengetes aspek-aspek estetika dari elemen-elemen UI beserta interaksinya yang real kepada pengguna. Misalkan kita mau ngetes kombinasi warna, kontras teks dengan background color, kontras teks dengan background foto, penempatan logo di dalam aplikasi kita. Kita bisa tes itu semua eh, secara spesifik pada bagian UI/UX yang kita butuhkan. Yang ketiga adalah easy buy-in from clients and stakeholders. Ketika produk high fidelity yang nyaris mendekati produk final ini kita demonstrasikan kepada penyandang dana ya, misalkan investor atau ke target user, mereka akan em, dengan melihat produk kita dan mereka menyukai konsepnya, mereka akan dengan mudah mendukung produk kita, gitu ya. Karena yang mereka lihat itu sudah representable, looks profesional, ya. Karena high fidelity memiliki banyak detail di dalamnya yang mendekati produk final. Tentu saja high fidelity punya kelemahan. Yang pertama adalah bikinnya butuh biaya banyak. Oke, tidak seperti low fidel yang cepat murah ya. Tetapi kalau high fidel kita memperhitungkan hasil akhirnya. Generally take much longer to produce ya, karena banyak sekali aspek-aspek yang perlu diperhatikan ketika membuat prototipe high fidelity dan ini butuh waktu yang lama untuk membuat prototipe ini. Nah, jika dibuat dalam bentuk tabel, ini adalah perbandingan antara low-fi versus high-fi.
Di sisi interactivity, tentu saja low fidelity punya keterbatasan. Ya, ada beberapa bagian interaksi yang terpaksa kita harus menggunakan metode seperti Wizard of Oz. Oke. Sedangkan di sisi high fidelity, kita bisa membuat semua menu clickable, semua link bisa ditekan dan kita bisa redirect ke halaman, semua halaman begitu ya. Dan kita bisa membuat interaksi-interaksi sederhana dan kita bisa merespon interaksi gestur-gestur yang yang umum, misalkan drag and drop, tap in, double tap, kemudian gestur pinch out, pinch in, semacam semacam itu, dan itu kita bisa akomodasi di versi high fidelity. Secara visual, low fidelity tidak mementingkan atribut brand dari sistem yang kita buat, aplikasi yang kita buat. Kenapa? Karena yang diprioritaskan adalah ide yang mau kita testing gitu ya. Sehingga aspek-aspek seperti warna, kemudian spacing, kemudian tata letak layout itu menjadi prioritas yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Di sisi lain, di high fidelity, tampilan, layout, spacing itu dirancang mendekati produk final. Oke, low fidelity secara konten dan navigation hierarchy hanya mungkin terbatas, hanya halaman-halaman tertentu yang bisa diakses atau bagian-bagian tertentu dari produk tersebut yang bisa dilihat, diakses, berinteraksi dengan pengguna. Sedangkan high fidelity akan memiliki lebih banyak bagian yang di mana user pengguna bisa berinteraksi dengan bagian tersebut. Compromise in prototyping ya. Nah, tentu saja semua prototype baik itu lo-fi atau hi-fi itu punya kompromi ya, butuh kompromi ya. Kenapa? Karena tentu saja suatu produk final yang memberikan beragam fitur di dalamnya tentu saja tidak bisa kita akomodasi secara 100% benar, tepat dan akurat ya, dan menghasilkan sesuatu yang akurat dengan prototype. Oleh karena itu saja prototype punya banyak kompromi, terutama untuk software prototype berbasis software. Ya, mungkin saja respons yang dihasilkan prototype itu slow. Ya, atau bisa juga harusnya prototipe itu ada loadingnya, tetapi karena tidak ada proses apapun yang berjalan di layar, maka hasilnya bisa terlihat seketika tanpa ada proses loading. Saya kasih contoh, misalkan Anda membuat em, aplikasi rendering video. Nah, tentu saja yang namanya rendering video itu takes time ya untuk merender suatu video. Nah, ketika kita membuat lo-fi fidelity prototype, proses renderingnya tidak bisa kita terjemahkan secara realistik ya. Dan ketika kita tekan tombol renderingnya, tahu seketika itu hasilnya sudah muncul ya, sudah selesai. Dan itu tentu tidak merefleksikan behavior atau interaksi yang sebenarnya. Oke, sketchy icon adalah icon yang ada di dalam prototype, bukan bukan icon menyatakan icon yang sebenarnya, lebih lebih ke draft, kemudian limited functionality yang seperti saya katakan tadi, proses-proses atau fungsi-fungsi di dalamnya tidak bisa kita simulasikan secara benar. Misalkan perhitungan checkout, ya, perhitungan angka checkout, kemudian proses render, ya, dan sebagainya. Ya, ada dua common ya, common type atau dua jenis kompromi yang ada di prototyping. Yang pertama adalah horizontal, artinya apa? Kita sediakan beragam fungsi di dalam prototipe kita, tetapi detailnya kecil, sederhana. Atau secara vertikal, artinya setiap halaman kita punya detail yang banyak, lengkap, tetapi fungsionalitasnya terbatas. Ya, jadi kita bisa mementingkan fungsi-fungsinya bisa dipakai oleh user atau fitur-fiturnya bisa dipakai oleh user atau sebaliknya kita berikan semua halaman tetapi kita batasi fungsi-fungsinya. Nah, ini dua jenis kompromi di dalam prototype. Oke, kompromi di dalam prototype tidak boleh dihiraukan ya. Karena apa? Karena setiap produk butuh engineering ya,
butuh apa namanya mereka yang mampu atau capable secara teknikal untuk mendeliver fungsionalitas tersebut. Oke. Nah, untuk kerangka why, ya kita tadi sudah bahas panjang lebar tentang what, sekarang kita pindah ke why. Kenapa tim desain UI UX perlu membuat prototype? Alasannya adalah agar kita dengan cepat ngetes ide kita dan sekaligus collect feedback, mendapatkan feedback atau tanggapan dari pengguna pada fase yang kita katakan low risk, resiko rendah, ya pada fase research yang resikonya rendah sebelum kita benar-benar mempublish. Jadi Anda bayangkan ketika kita tidak menggunakan prototype, kita dapat ideate, kita define, kemudian langsung kita bikin produk finalnya. Nah, pada saat kita tes produk finalnya, ternyata tidak sesuai harapan, maka kita sangat-sangat membuang resource banyak sekali. Oke, akan lebih efisien ketika kita mengetes ide kita dalam bentuk prototipe yang cepat dan murah kepada user, dan apabila terjadi ada feedback yang berat, feedback yang kita harus merevisi ide kita lagi, dan itu tidak sampai membuang terlalu banyak resources. Ya, itulah alasan mengapa kita melakukan prototyping. Oke, pada kerangka when, kapan kita melakukan prototyping? Nah, ini yang menarik ya. Kita tahu bahwa design thinking process itu ada empathize, define, ideate, prototype, dan test. Nah, prototyping ini sebenarnya bisa dilakukan di setiap tahapan ini. Ya, ada yang namanya prototype for empathize, prototype for define, prototype for ideate, prototype for test. Ya, jadi sebenarnya khusus untuk prototype ini sangat bisa dilakukan di setiap tahapan, di mana masing-masing tahapan punya tujuan yang berbeda. Ya, ketika kita memutuskan untuk melakukan prototyping pada tahapan tersebut. Mari kita lihat contoh prototyping to empathize. Ya, masih ingat ya, empathize adalah di mana kita mencoba menyelami si pengguna, si user, dengan tujuan untuk mencari tahu karakteristik target market kita, mencari tahu keseharian mereka, aktivitasnya, dan terlebih lagi kita mau lihat journey mereka sampai pain point yang mereka rasakan, ya, permasalahan yang mereka rasakan. Nah, itu empathize. Nah, prototyping pada tahapan empathize ini bukan memberikan solusi, tapi malah sebaliknya kita mau dengan cermat dan tepat untuk membuktikan permasalahan utama yang mereka hadapi, yang dirasakan oleh pengguna dengan menunjukkan suatu purwarupa atau prototipe kepada mereka. Saya kasih contoh, misalkan kasusnya adalah dapur umum. Dapur umum ini adalah eh, apa namanya open open kitchens, di mana relawan, ya, relawan memasak makanan untuk dibagi-bagikan kepada penduduk yang membutuhkan, biasanya yang terkena dampak bencana. Ya, jadi dapur umum ini adalah darurat gitu ya. Kemudian membantu penduduk di sekitar yang terkena bencana. Tentu saja relawan-relawan ini membutuhkan donatur, membutuhkan sumber daya, ya. Jadi ada em, permasalahan bagaimana membantu relawan-relawan ini dalam mengumpulkan sumber daya, bagaimana membroadcast, memberikan kabar kepada donatur-donatur yang ada untuk bisa membantu relawan tersebut di lapangan, yang dimana bencana itu bisa terjadi kapanpun gitu ya, dan butuhnya akan sangat darurat dan cepat. Dan ini adalah suatu permasalahan baik dari sisi relawan maupun dari sisi donatur. Nah, untuk mengidentifikasi secara tepat dan benar, ketika kita melakukan survei wawancara kepada target market ini, kita bisa membuat prototipe sederhana, misalkan membuat aplikasi atau Google Form begitu ya, yang kita tujukan kepada donatur untuk mereka mengisikan kesediaan mereka
untuk memberikan bantuan. Mungkin bisa kita tuliskan bantuan berupa uang, bantuan berupa bahan ya. Dan di situ kita bisa menggali sebenarnya apa sih yang donatur inginkan dari aplikasi seperti ini. Apakah mereka lebih suka apa namanya memberikan bantuan dalam bentuk finansial, uang atau benda. Di sisi lain, apakah relawan butuh bantuan uang tunai atau bantuan secara fisik, ya? Dan apakah si relawan juga membutuhkan sebenarnya em, bantuan yang lebih presisi? Misalkan mereka banyak membutuhkan beras, ya, daripada mie instan atau banyak membutuhkan minyak daripada yang lain ya. Jadi supaya bantuan yang dikumpulkan donatur itu tepat sasaran dan bisa membantu relawan dengan cepat untuk membuka dapur umum. Ya ini prototyping to empathize untuk sekali lagi menggarisbawahi, meng-highlight permasalahan yang dirasakan. Prototype to define ya. Di sini define artinya kita benar-benar pengen tahu em, masalah utama, masalah pain pain point utama yang dirasakan oleh pengguna dan kita membuat prototipe untuk menjustifikasi, menjustify bahwa permasalahannya yang kita angkat ini atau kita target ini sudah tepat. Sebagai contoh di sini adalah telemedicine. Telemedicine adalah suatu layanan medis di mana pasien bisa berdialog, bertemu dokter tanpa harus bertemu secara fisik melalui platform-platform online, platform-platform aplikasi. Dan di sini kita bisa membuat prototipe secara cepat dan sederhana tentang workflow bagaimana si pasien bisa bertemu dengan dokter secara virtual. Ya, kita sampaikan, kita tunjukkan, dan lebih khususnya di fase define ini kita tunjukkan permasalahannya. Ya, permasalahannya misalkan mencari jadwal dokter yang susah, kemudian koneksi internet yang lemot, begitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, tujuannya adalah ketika kita menggali ide di fase empathize sebelumnya, bukan menggali ide, menggali identitas, menggali informasi user di fase empathize, kita ingin menunjukkan apakah betul permasalahan yang dirasakan user adalah yang ini, begitu ya. Padahal pada saat fase define, kita tunjukkan melalui prototype, prototype yang keliru, ya, prototype yang menonjolkan masalah, dan si user bisa mengatakan, oke, prototipenya ini jelek, gitu ya. Prototype ini ada kendala di sini, dan itu menjadi garis besar, menjadi em, persetujuan, justifikasi bahwa permasalahan yang kita rumuskan di fase define sudah tepat. Oke, kemudian ada prototyping to ideate. Ideate adalah fase di mana kita brainstorming untuk menghasilkan ide-ide, banyak ide yang akan dipakai untuk menyelesaikan masalah. Nah, fase prototyping to ideate ini kita bisa pakai, misalkan dua tiga ide yang sama-sama baiknya dan tim tidak berhasil memutuskan, memvoting ide mana yang dipilih. Nah, disinilah prototipe yang bisa kita lakukan bisa dilakukan dengan cepat. Contoh, kita menggunakan teknik yang namanya A/B testing, di mana kita membuat prototipe A, kita membuat prototipe B, kemudian kita tunjukkan, kita testing bersama, ya, dengan tujuan untuk mengklarifikasi, memvoting the best solution pada fase ideate ini. Prototyping to test ini adalah finalisasi dari rangkaian prototype, rangkaian step yang kita lalui sebelumnya, di mana final testnya ini adalah kita melakukan yang namanya usability and heuristic testing. Ya, jadi semua aspek tentang usability kita ujikan di hasil prototype yang high fidelity final ini.